Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Yahudi. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam term-term yang langsung menunjuk pada makna Yahudi, di antaranya. Yang pertama, Yahud. Kata Yahud yang diawali dengan alif dan lam, al-Yahud, digunakan untuk merujuk pada bangsa Yahudi. Jika kata tersebut ditambah ya nisbah, al-Yahudi berarti orang Yahudi, sedangkan al-Yahudiyah diartikan sebagai agama Yahudi. Ketika Al-Quran menggunakan term Yahud, maka kesan umumnya adalah tentang kecaman atau gambaran negatif mereka. Dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82 yang menggambarkan tentang kerasnya permusuhan Yahudi dan kaum musyrik terhadap orang-orang yang beriman. Berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku wala tajidanna akrabahum mawaddatan lilladina amanul ladina qalu Sungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rohib-rohib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Sejarah perkembangan Yahudi. 1. Yahudi di masa Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel, bangsa agama yang tumbuh di wilayah Kan'an yang berasal dari Jazirah Arab. Bani Israel hidup di tengah Palestina, kemudian pindah ke pedalaman di padang pasir Nakat selatan Palestina dekat Sinai. Setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, kondisi Bani Israel di Mesir berubah. Mereka mengalami nasib buruk, pelecehan, penindasan, dan diperbudak oleh Fir'aun. Fir'aun menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, disebabkan oleh ramalan tukang tenun bahwa akan ada seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang akan menyebabkan lenyapnya kerajaan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Yahudi sebagai agama dan syariat. Kedurhakaan, pengkhianatan, perlawanan terhadap para nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguatkan Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, seperti membelah jalan yang bisa dilewati di tengah-tengah lautan, agar mereka bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun. Namun, Yahudi kufur kepada Nabi Musa alaihissalam karena telah terpengaruh oleh Fir'aun. Nabi Musa memerintahkan mereka untuk tunduk kepada Taurat. Mereka menjawab, kami mendengarkan dan kami durhaka. Nabi Musa alaihissalam memiliki 70 orang untuk ikut bersamanya ke Gunung Tur. Tetapi ketika Allah angkat Gunung Tur di atas kepala mereka, maka mereka terpaksa menerima ajaran Taurat. Mereka menjadi-jadi kekufurannya, meminta diperlihatkan Allah secara kasat mata. Allah menyebarkan halilintar hingga mereka terkapar mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa agar Allah menghidupkan kaumnya yang mati tersebut. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Artinya, sesudah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada mereka, ditimpakan kebingungan di bumi selama 40 hari, di mana mereka tidak mengetahui bagaimana keluar dari tempat mereka dan jalur ke Palestina.
Kemudian Nabi Musa melihatkan mukjizat dengan tongkatnya. Ia memukul batu dan memancarkan 12 mata air. Dengan air mereka bisa mencuci dan minum. Di masa kebingungan, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang yang soleh dan banyak belajar hal darinya. Nabi Musa alaihissalam ditemani muridnya Yusya bin Nun, yang kemudian menjadi nabi dan pemimpin Bani Israel. Di masa kebingungan, Allah mengirimkan malaikat maut untuk memberikan pilihan, hidup dan mati. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Robku, matikan aku dekat bumi yang suci." Lalu malaikat maut mencabut nyawanya di tempat yang hanya berjarak 1 lemparan dari Baitul Maqdis. Kisah ini dituturkan secara rinci dalam surat Al-Kahfi. 2. Yahudi setelah Nabi Musa wafat. Setelah wafatnya Musa dan Harun, Allah mengangkat muridnya yakni Yusya bin Nun sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel. Ketika masa kebingungan berakhir, Yusya memimpin mereka ke Yeriko. Lalu Allah memberikan kemenangan pada mereka dan berhasil memasukinya pada tahun 1186 sebelum Masehi. Namun, mereka membalas kebaikan dengan kekufuran. Kemudian Yusya menyempurnakan penaklukannya dan membagi wilayah yang berhasil ia kalahkan di antara Bani Israel yang berjumlah 12. Setelah Yusya bin Nun meninggal dunia, Bani Israel terpecah menjadi banyak kabilah dan penguasa mereka disebut kudat atau hakim-hakim. Banyak peperangan yang bersengketan, bahkan kekufuran, penyembahan berhala, perzinaan tersebar di tengah-tengah mereka pada masa tersebut. Pada tahun 740 sebelum Masehi, bangsa Asyrian atau orang yang datang dari Irak menyerang bumi Palestina. Kekuasaan mereka tidak berlangsung lama karena kaum bernama bangsa Babilonia melakukan pemberontakan sehingga banyak menawan Yahudi yang berada di Palestina. Runtuhnya Babilonia oleh kerajaan Persia, kemudian Yahudi mendapatkan perlakuan baik dari bangsa Persia dan diperbolehkan ke Yerusalem. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander seorang raja Macedonia datang membebaskan wilayah Palestina, negeri Syam, Irak, Iran, dan India. Orang Yahudi merasa aman di bawah kepemimpinan bangsa Yunani hingga negara Yunani melemah. Pecah dan bermunculan beberapa kelompok yang masuk dalam kekufuran dan penyimpangan. Kemudian mereka memaksa Yahudi terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang mengikuti Yunani disebut Yahudi Yunani, dan kelompok kedua Mocabi karena dinisbatkan pada pemimpin mereka Yehudza Mocabi yang merencanakan pembangunan kembali Haikal. Pada tahun 33 sebelum Masehi, pemerintahan Romawi bersekongkol dengan Rabbi Yahudi untuk membunuh Isa bin Maryam. Setelah Isa dituduh kafir dan ibunya dituduh berzina. Pada tahun 66 sebelum Masehi, Yahudi Al-Quds melancarkan perlawanan pada pemerintah Romawi dan tahun 60 sebelum Masehi, Panglima Titus berhasil memasuki Al-Quds, kemudian menghancurkannya secara total dan menjadikan orang-orang Yahudi sebagai budak diperjualbelikan di Roma. 3. Yahudi dari awal Islam hingga masa sekarang. A. Jaminan keamanan untuk Yahudi di Madinah Munawwarah. B. Pengkhianatan Bani Qainuqa. Pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan Bani Qainuqa berawal dari wanita Arab yang diperolok dan terlihat auranya. Dari peristiwa tersebut timbul peperangan dan Nabi pun mengusirnya. Yang C. Pengkhianatan Bani Nadir. Pada tahun 4 Hijriah, mereka merencanakan siapa yang berani membunuh Rasulullah. Setelah Rasulullah mengetahui rencana pembunuhan itu, beliau langsung mengepung selama 6 malam dan mengusir mereka. Yang D. Pengkhianatan Bani Quraisyah. Tahun 5 Hijriah, perjanjian Rasul demikian lama mereka bersekongkol dengan Quraisy untuk menyerang Muslim dari arah selatan setelah Perang Khandaq. Yang E. Penaklukan Khaybar. Pasca perjanjian damai
Hudaybiyah disepakati Quraisy. Yang F. Pasca penaklukan Khaybar di antara untuk perlakuan baik Nabi terhadap Yahudi di Khaybar dalam mengembalikan Taurat yang langka ketika memintanya kepada beliau. Lembaran-lembaran itu termasuk ghanimah yang didapat kaum muslimin. Yang G. Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Di masa kekhalifaannya mengusir Yahudi, setelah itu menemukan seorang muslim kematian di perkampungan Yahudi dan semua menolak memberitahukan kaum muslimin siapa yang pembunuhnya. Sekilas Yahudi setelah masa Nabi di berbagai belahan dunia. 1. Pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward I memerintahkan untuk mengeluarkan Yahudi dari Britania. 2. Raja Louis telah menindas orang-orang Yahudi di Prancis, kemudian menyiksa mereka di masa pemerintahan Philip pada tahun 1306 Masehi dan 1321 Masehi. 3. Pada tahun 1540 Masehi, rakyat Italia mengusir mereka karena kejahatan dan keburukan sifat mereka. 4. Pada tahun 1798 Masehi, Jenderal Napoleon Bonaparte menyerukan untuk mendirikan negara bagi Yahudi di Palestina di sela-sela agresi yang dilancarkan di dunia timur, tetapi kekalahan menggagalkan konspirasinya. 5. Pada abad 12 dan 14 Masehi, Yahudi mendapatkan perlakuan yang sama di Jerman. 6. Pada tahun 1881 Masehi, ribuan Yahudi dibunuh di Rusia oleh Kekaisaran Nasrani. Terima kasih teman-teman.